warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hasani. Nomor induk mahasiswa saya 2201610065. Nomor UKB 2015 003 06786. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan membuat video pembelajaran materi mitigasi bencana di SMA Negeri 1 Godong untuk memenuhi tugas UIN PPG. Berikut video pembelajaran yang akan saya buat pada tanggal 13 Juni 2023 di SMA Negeri 1 Godong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dan kita bisa mengambilnya untuk di kemudian hari. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabar untuk hari ini? Ya, karena ini sudah mau musim kemarau, jadi jaga kesehatan. Karena kesehatan itu mahal daripada apapun. Jadi walaupun kita mempunyai uang banyak, kalau kesehatan tidak dijaga juga percuma ya. Kesehatan sebelum berangkat sekolah, kalian harus sarapan biar nanti di sekolah konsentrasi untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Saya absen dulu. Abdullah Zidan, Aris, Aji, Alfa, Bagus, Bagus Sutanto, Chandra, Farel, Gibran, Lazarus, Mahesa, Maula Balkis, Putri Eksanti, Randy, Suhel, Ulul, Yoga, terus kemudian Sian. Ya, minggu yang kemarin itu sudah menerangkan tentang dinamika penduduk. Untuk minggu yang sekarang kita akan belajar materi mitigasi bencana. Materi mitigasi bencana. Pernah mendengar apa yang dimaksud dengan mitigasi? Pernah mendengar? Pernah ya, paling tidak pernah ya. Paling tidak pernah mendengar saja, tidak tahu artinya, tidak apa-apa. Terus kemudian pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini adalah materi geografi kelas 11. Materi geografi kelas 11 bab terakhir. Terus kemudian apa yang kalian ketahui tentang mitigasi? Ada yang tahu boleh tunjuk jari kalau yang tahu. Apa artinya? Tika boleh. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana sebelum bencana terjadi. Oh iya, boleh. Mitigasi itu ya. Terus kemudian karena bencana alam. Bencana apa yang sering terjadi di sekitar tempat tinggalmu? Tanah longsor. Ada nggak? Gempa bumi. Terus longsor ya, gunung meletus. Oh iya, angin tornado ya. Di sekitar tempat tinggalmu.
Yang paling banyak adalah mesinnya adalah banjir. Biasanya kalau banjir disebabkan karena apa? Sampah boleh. Sampah yang menumpuk. Keluarnya air dari sungai. Terus yang sebelah sini mana suaranya? Hujan. Skala besar ya berarti ya. Hujannya skala besar terus. Nggak tahu? Hutan gundul. Itu adalah yang menyebabkan banjir. Terus kita lanjut. Apa yang kamu simpulkan ketika kamu melihat gambar seperti ini? Apa? Tsunami. Ini adalah gambar seperti ini adalah gambar setelah terjadi tsunami. Kalau tsunami itu terjadi di daerah mana? Yang dekat dengan gunung. Kalau yang dekat dengan gunung berarti tidak ada tsunami. Kalau yang dekat dengan gunung berarti adanya apa? Terus apa lagi? Tanah longsor. Terus kemudian kita lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Indikatornya adalah yang pertama. Indikator yang pertama mengidentifikasi bencana yang terjadi di sekitar kita. Terus kemudian yang kedua menjelaskan konsep bencana. Yang ketiga mengklasifikasi jenis dan karakteristik bencana. Yang nomor 4 menjelaskan siklus penanggulangan bencana. Terus kemudian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama menganalisis 5 jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Jadi yang sering terjadi apa di Indonesia? Saya hanya membatasi 5 jenis bencana alam. Terus kemudian yang nomor 2 mengidentifikasi penanggulangan 5 bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. 5 bencana alam yang sering, terus penanggulangannya adalah seperti apa? Penanggulangan pra bencana berarti sebelum terjadi bencana dan pasca bencana. Misalnya tadi adalah tsunami. Pra bencananya kan kita tidak tahu ya. Karena tsunami itu kan disebabkan karena pergeseran lempeng. Pergeseran lempeng karena kita tidak tahu kapan lempeng bergeser. Tapi kalau banjir, misalnya banjir kan kita tahu, oh gunung yang sebelah sana itu dihabisi semua tanamannya jadi gundul. Kalau gundul berarti akibat apa yang akan timbul? Banjir. Berarti tahu pra bencananya adalah mencegah terjadinya banjir berarti dengan cara Menanam kembali. Iya, menanam kembali atau reboisasi. Berarti itu ada pra bencananya ya. Kalau pasca bencananya, setelah terjadi bencana, berarti ya, misalnya ada banjir di suatu wilayah. Terus kemudian apa yang akan kamu lakukan? Mengungsi. Betul. Ini adalah tujuan pembelajaran. Terus kemudian ada 5 jenis bencana yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah banjir, yang kedua adalah tsunami, yang ketiga adalah kekeringan, yang keempat adalah gunung meletus, yang kelima adalah angin tornado. Untuk banjir ini hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami banjir. Terus kemudian kalau tsunami, yang namanya tsunami karena diakibatkan oleh pergeseran lempeng. Maka hanya ada terjadi di dekat laut. Dan tidak semua laut di Indonesia bisa terjadi tsunami. Hanya ada di laut pantai selatan Jawa sampai pantai barat Sumatera. Terus kemudian ada kekeringan. Ini kalau karena tempat kita ya Kabupaten Grobogan itu sering terjadi kekeringan. Lahan pertaniannya jadi sampai ini ya seperti patah-patah itu ya. Iya, retak. Terus kemudian ada gunung meletus. Berarti ini adalah suatu wilayah
gunung berapi. Terus kemudian ada angin tornado. Angin tornado. Apa itu angin tornado? Pernah lihat? Biasanya kalau angin tornado di YouTube di sini. Oh, pernah lihat di YouTube? Iya. Berarti asli belum pernah lihat? Pernah. Kalau suatu wilayah yang dataran rendah, biasanya angin tornado itu tetap bisa terjadi di sana. Karena musim pas mau hujan biasanya, mau hujan terus kemudian ada angin yang berputar-putar, angin tornado itu ya. Terus selanjutnya lagi, ini adalah definisi bencana. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Coba siapa yang mau membaca? Yang suaranya keras? Boleh. Ayo silakan teman. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah, betul. Itu adalah bencana ya. Jadi ada dampaknya baik manusia korban jiwa maupun korban harta. Itu adalah bencana. Terus kemudian ada jenis-jenis bencana. Jenis bencana yang disebabkan yang pertama adalah dinamika litosfer. Litosfer adalah tanah atau kulit bumi. Terus kemudian yang kedua, bencana alam yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer. Hidrosfer adalah air. Kemudian yang nomor tiga, disebabkan oleh dinamika atmosfer. Berarti kalau dinamika atmosfer, misalnya apa? Atmosfer kan tadi. Yang pertama adalah dinamika litosfer, bencana alam yang disebabkan karena pergeseran lempeng. Jadi misalnya adalah tsunami. Terus kemudian yang nomor dua, bencana alam yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer. Hidrosfer adalah misalnya. Terus kemudian bencana alam yang disebabkan karena dinamika atmosfer. Berarti karena apa? Misalnya apa? Atmosfer adalah Pemanasan juga. pemanas. Itu bukan bencana alam ya. Apa? Misalnya Malau. karena atmosfer. Atmosfer itu suhu Perubahan cuaca. terus kemudian apa betul? Perubahan cuaca. Terus bisa jadi mempengaruhi curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan adanya Air biru. curah hujan yang tinggi. Gambar apa ini kira-kira? Banjir. Terus kemudian gambar yang lain menunjukkan Longsor. ada timsar, boleh pencarian korban, terus evakuasi, terus ada apa lagi? Edukasi. Iya, edukasi itu di dalam pengungsian. Sosial. Boleh. Orang kan sudah kalau ada di dalam pengungsian itu boleh edukasi boleh, dibangkitkan mentalnya juga boleh. Karena orang yang biasanya di pengungsian itu kan mereka tertekan, budayanya kan ini ya belah ya. Kemudian harusnya memang ada motivasi. Terus kemudian ini adalah bencana alam akibat dinamika litosfer. Yang pertama ada letusan Gunung api. kemudian tanah longsor. Yang nomor tiga adalah ini gambarnya ya. Terus kemudian yang kedua dinamika hidrosfer. Hidro itu adalah air. Jadi bencana alamnya adalah Banjir. Tsunami.
kemudian yang ada pencegahan dan mitigasi. Pencegahan dan mitigasi. Cara mencegah banjir adalah seperti apa? Cara mencegah tidak membuang sampah di sungai contohnya ya. Kalau di sekitar tempat tinggalmu ada yang membuang sampah di sungai? Itu berarti kemungkinan nanti bisa terjadi. Jadi kamu sebagai generasi muda seharusnya mengingatkan ya, mengingatkan seharusnya kalau membuang sampah di sungai tidak. Terus kemudian ada pencegahan dan mitigasi tadi. Terus ada yang terakhir adalah pemulihan. Jadi dipulihkan setelah terjadi bencana, misalkan tadi meletus. Pemulihannya adalah seperti apa? Jadi kan lama ya yang namanya pemulihan. Pemulihan itu dilakukan beberapa bulan karena tidak langsung bisa. Misalkan ada yang bangunan roboh, nah tidak bisa langsung bisa berdiri lagi. Jadi pemulihan langsung beberapa bulan untuk pemulihan. Terus kemudian ini adalah ada mitigasi. Mitigasi adalah kita ulangi lagi tadi yang menjawab ini ada siapa yang mau membaca? Saya. Ya, mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Iya, betul. Terus kemudian yang adaptasi yang cowok, siapa mau membaca yang cowok? Ayo Maisa. Adaptasi bencana adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampaknya yang menyebabkan kerugian atau mengeksplorasi kesempatan-kesempatan yang memberi manfaat. Iya, betul, itu adaptasi ya. Terus kemudian selanjutnya lagi. Ini adalah daerah persebaran rawan bencana di Indonesia. Petanya kelihatan? Peta wilayah rawan bencana di Indonesia. Jadi rawan bencananya apa saja yang ada di Indonesia? Ini bisa dipetakan. Jadi kira-kira dari 5 pulau di Indonesia yang paling sedikit rawan bencananya adalah di Pulau yang paling banyak ada di Pulau Jawa. Sulawesi juga banyak ini ya. Sulawesi juga banyak ini. Daerah rawan bencana di Sumatera Barat, ini khusus di Sumatera Barat ini. Sumatera Barat karena dia mempunyai pantai barat, pantai di sebelah baratnya, berarti dia tetap punya potensi jadi terjadi tsunami. Terus kemudian ini ada usaha resiko pengurangan bencana. Pengurangan resiko bencana yang pertama adalah peta itu ya. Pembuatan peta resiko bencana seperti yang tadi yang di Indonesia. Terus kemudian sistem peringatan dini bagi bencana. Kalau biasa tsunami itu ada peringatan dininya. Terus kemudian yang terakhir adalah ada simulasi bencana. Simulasi bencana itu apabila terjadi bencana, terus apa yang akan kamu lakukan? Simulasi, jadi latihan sih. Itu simulasi ya. Gambarnya sama. Terus kemudian ini adalah ada kelembagaan penanggulangan bencana. Lembaga yang menanggulangi bencana yang pertama ada BNPB. Singkatannya adalah yang kedua khusus untuk yang pusat vulkanologi karena vulkan itu artinya adalah gunung berapi. Ya, jadi vulkano berarti pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi adalah yang dibahas di sini atau yang dibahas di sini adalah tentang gunung meletus ya.
Ini yang masih aktif berarti. Sudah, ini adalah yang terakhir. Jadi untuk tugas hari ini kita akan membuat kelompok. Kita akan membuat kelompok. Kita bagi dalam 5 kelompok. Terus kemudian nanti akan saya beri LKPD. Setelah kamu buat kelompok, kemudian saya akan membagi LKPD-nya. Kamu kerjakan. Terus kemudian nanti presentasi. Jelas? Ada pertanyaan? Kita bagi dalam kelompok, 5 kelompok. Ya, untuk kelompok. Ayo bentuk kelompoknya. Nah, opsinya berarti di ini ya.
Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yakni Pasifik dan Hindia, sehingga menjadi zona pertemuan lempeng dunia. Hal ini yang menjadi penyebab kenapa Indonesia memiliki banyak gunung, terutama yang berstatus masih aktif. Setiap tahun, lempeng terus bergerak aktif, saling menjauhi ataupun saling menabrak satu sama lain, dan terus terjadi dalam kurun waktu jutaan tahun. Itulah mengapa di Indonesia terjadi tsunami, karena bertemunya lempeng tektonik dan dapat beberapa tips terkait tindakan yang benar saat terjadi tsunami dan sesudah tsunami. Di antaranya adalah: 1. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. 2. Bantu orang-orang di sekitarmu. 3. Beri pertolongan pertama bagi korban. 4. Bila hayuk, gunakan benda terapung sebagai rakit. 5. Hindari terjun air laut. 6. Gunakan perlengkapan yang sesuai. 7. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. 8. Tetap siaga dan hati-hati saat kembali memasuki rumah. 9. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. 10. Tetap cek info terbaru melalui radio atau alat komunikasi lainnya. 11. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. 12. Bila memungkinkan, kabari keluarga tentang kondisi ini. Itulah tindakan-tindakan yang benar saat terjadi tsunami dan sesudah tsunami. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok mitigasi. Berapa tadi? 2 ya? Iya. Terus kemudian kelompok yang lain siapa yang mau maju presentasi? Oke, kelompok berapa? Mitigasi berapa? Mitigasi 1, silakan. Analisislah bencana alam banjir dan penanggulangannya. Bencana banjir bandang artinya banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air besar yang disebabkan oleh terbentuknya aliran sungai pada alur sungai. Banjir bandang terjadi beberapa waktu setelah hujan lebat, dalam kisaran waktu beberapa menit sampai beberapa jam, yang terjadi dalam waktu singkat disebabkan DAS atau aliran sungai yang sempit di bagian hulu. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum terjadi bencana banjir bandang: 1. Menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Jangan membangun rumah di bantaran sungai. Bersama aparat setempat membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selepan dari sampah. Hal-hal perlu dilakukan saat terjadi bencana banjir bandang: mematikan listrik di dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk mematikan aliran listrik. Segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Apabila akan meninggalkan rumah, pastikan dalam keadaan terkunci dan aman. Hal-hal yang dapat dilakukan setelah bencana banjir bandang: segera membersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Waspada terhadap kemungkinan binatang seperti ular, ikan, tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk yang ikut terbawa aliran banjir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua kelompok sudah melakukan presentasi. Terus kemudian ini adalah bab yang terakhir kita penutup. Kita akan melakukan refleksi ya. Jadi apa yang kamu pelajari pada pagi hari ini? Tentang apa? Mitigasi bencana alam. Jadi kalau suatu saat nanti terjadi bencana alam, maka kamu bisa melakukan apapun untuk menanggulanginya. Terus kemudian sudah paham semua tentang mitigasi bencana? Ya. Sudah paham semua. Terus kesimpulan untuk hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan? Menarik kesimpulan pada pagi hari ini, apa yang kita pelajari adalah bahwa tentang apa? Iya. Apanya yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang berat, Sandra.
situasi bencana seperti ini bisa kamu terapkan ya. Dari ilmu yang hari ini kamu dapatkan bisa kamu terapkan di suatu saat nanti apabila daerahmu adalah terjadi bencana. Oke, terus kemudian untuk pembelajaran yang akan datang, karena ini adalah bab terakhir, maka kita akan menghadapi PSAT atau penilaian semester akhir tahun. Jadi banyak belajar, manfaatkan waktu yang ada agar kamu tidak menyesal nantinya. Karena kalau kita tidak belajar, kapan lagi gampang sekali. Seperti ya. Jadi manfaatkanlah waktu, bukan kamu masih muda terus waktu tidak kamu manfaatkan sebaik mungkin, tapi manfaatkan waktu sebaik mungkin agar kamu tidak menyesal. Raihlah cita-citamu setinggi langit agar nanti bisa membanggakan orang tua. Itu ya. Jadi orang tua bekerja untuk kamu, imbal balikmu adalah dengan nilai yang Baik. dengan perilaku yang baik atau Sopan. itu cara menghargai orang lain. Rencana pembelajaran yang akan datang adalah PSAT, jadi kita akan menghadapi tes persiapan waktu dengan baik-baik. Terus kemudian untuk yang terakhir kita berdoa dulu sebelum pembelajaran ini saya akhiri. Kita berdoa agar apa yang kita peroleh hari ini kita bisa mengambil hikmahnya dan berguna bagi masa depan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini, doa mulai. Selesai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.